Kali ini karena banyak bahasan ya dan cukup berat ya. Ini diskusi awal, jadi akan terus bersambung dan nanti kami mohon bantuan juga teman-teman yang ini satu movement ya, satu gerakan yang memang tertarik untuk aktif di sini. Mari kita coba kembangkan di tiap-tiap fakultas masing-masing juga ya untuk bagaimana ide-ide ini bisa bergulir secara tadi mikro yang Bu U dan Bu Malkamah sudah menekankan ya. Nah, saya mencoba untuk melihat ada beberapa isu. Yang pertama mengenai isu makro, dan nanti kita akan coba diskusikan, ya, kemudian meso dan mikro, ya. Pertama mengenai linearitas, ya ini. Nah, ini yang mungkin saya akan bisa sedikit memberikan semacam respon pada linearitas ini, yang nanti juga akan kita bahas, ya. Jadi sebenarnya begini ya, kalau kita lihat pengembangan peristiwa bersama tadi, itu tetap berada pada ilmu masing-masing. Jadi misalnya saya pakai contoh nih Pak, yang tentang filsafat tadi ya. Jadi tetap filosofi, ya. Tapi di Fakultas Filsafat itu harapan saya sebagai pengguna ilmu filsafat, Pak. Itu di Fakultas Filsafat itu dosennya sudah didesain. Ada dosen yang memang filsafat dan aplikasinya itu di kedokteran, Pak. Nah, jadi sudah dia lektor atau mungkin asisten ahli pun sudah didorong untuk riset di kesehatan bersama-sama dengan dokter-dokter yang terkait dengan bioetik atau filsafat kedokteran. Nah, mungkin di Fakultas Filsafat lagi juga ada dosen filsafat yang mau atau risetnya di engineering, Pak, atau mungkin di Fakultas Ekonomi Bisnis, jadi filsafat bisnis, Pak, atau etika bisnis. Ada tuh Pak gitu ya? Ada. Ya. Nah, sehingga dengan ini Bu Ut ya, jadi linear tetap terjaga, tidak ada masalah, malah justru akan menjadi kuat sekali. Ya. Linearitas dari sisi Fakultas Filsafat. Ya. Kemudian bagaimana dosen Fakultas Kedokteran tadi, itu juga bisa, bioetika juga bisa dikembangkan di beberapa departemen yang memang terkait, karena kita juga bisa, tapi intinya memang tadi betul, profesor itu bukan profesor filsafat, tapi profesor in medical atau head philosophy. Ya. Ini. Nah, terus bagaimana dengan mesonya tadi, masalah pendapatan biaya tadi. Nah, ini teman-teman filsafat yang jadi bagian dari kedokteran, Pak. Nah, tentunya dia akan juga mendapat insentif mengajar, Pak. Mengajar bioetik itu di mana-mana ada, Pak. Di S1 ada, di PPDS 1, PPDS 2, di S2, di S3. Dia bisa nanti kalau dia sudah S3 membimbing mahasiswa. Jadi secara ekonomi, Bu, ya, saya sudah bayangkan dosen ini dia bisa hidup, Pak. Nah, dari Fakultas Kedokteran, di samping gaji dari Fakultas Filsafat, ya. Dan nanti dari Fakultas Kedokteran kami mendapat tenaga yang sangat fokus ya, karena ada kasus menarik ya, mungkin yang Bapak Ibu semua lihat saya Pak Bayu nggak datang ya, Pak Bayu Suparto ya, beliau ahli betul dalam penemuan alat diagnostik tadi ya, tapi beliau tidak kerja bersama dengan dokter-dokter, jadi tadi itu diakui juga sebagai tadi yang Bu Ut katakan sebagai second appointment ya. Nah, dalam rapat-rapat kurikulum S1, S2 yang terkait itu beliau juga diundang. Nah, ini yang menarik. Bahkan tercatat boleh nggak nih Bu, dan nanti di UGM Fakultas Kedokteran juga ada. Misalnya Ibu Suyudi atau Ibu Laksmini atau siapa namanya. Dari Fakultas Filsafat itu menjadi bagian dari teaching staff di Fakultas Kedokteran. Ini. Sama juga nanti bisa dari Fakultas Ekonomi juga sama. Ada Fakultas Ekonomi yang memang accounting-nya, dan ini menarik ya, accounting untuk rumah sakit kan jadi primadona, dan uang puluhan triliun itu tergantung pada bener nggak ada accounting-nya, Pak. Di Amerika Serikat itu accounting rumah sakit jadi keahlian sangat-sangat dibutuhkan. Ya. Nah, bisa nggak Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu mendesain? Ini. Jadi saya tadi kita tidak jawilan, Pak, tapi ada satu atau dua orang yang memang didesain Fakultas Ekonomi untuk menjadi ahli atau profesor dalam accounting nantinya di non-profit termasuk rumah sakit. Sejak lektor atau asisten ahli sudah digadang-gadang atau disiapkan dan bersama-sama dan teman-teman dari FK. Ini. Nah, ini yang saya sebut sebagai masalah linearitas dan juga tadi masalah keuangan dan yang tadi Bu Ut katakan meso. Kemudian mikronya, nah ini betul ya. Kita harus berpikir betul. Jadi seperti sekarang saya tuh masih profesor dalam ilmu kesehatan masyarakat. Bu U juga sama tuh, profesor dalam ilmu kesehatan masyarakat. Terus bedanya apa saya sama Bu U tadi? Maksudnya kan beda tuh. Saya profesor dalam Health Policy and Management, profesor dalam ilmu kebijakan dan manajemen kesehatan. Bu U harusnya menjadi profesor dalam mutu pelayanan kesehatan.
Tapi UGM itu antara UGM dengan perguruan tinggi yang baru usia 10 tahun atau 5 tahun itu ya sama Pak. Profesornya itu tidak tadi yang Ibu Kalmah katakan ya. Ini Bu Malkamah katakan, ini suatu profesorship yang sangat detail ya, sangat jelas ilmunya apa. Dan di tiap departemen mungkin beda-beda semua, jadi tidak ada tabrakan. Nah, tidak ada double. Nah, ini sangat penting. Nah, seperti saya, misalnya saya profesor dalam portfolio management, mungkin di Fakultas Sospol, di sana juga ada program studi kebijakan umum ya, atau pemerintahan. Saya juga bisa menjadi anggota di Sospol, bisa juga memberikan masukan-masukan untuk bagaimana kebijakan publik dalam sektor kesehatan. Nah, jadi saya kira linearitas yang makro kita nggak nabrak. Kemudian yang mesonya, masuk pendapatan sebagainya, kita kan bisa atur sendiri di level UGM, termasuk first and second appointment. Kemudian mikronya, dengan cara seperti ini, itu UGM adalah lembaga yang sudah advance. Jadi di Harvard juga begitu, saya setuju Bu Malkamah ya, bahwa di perguruan tinggi yang terkemuka itu tidak ada profesorship yang generalis itu ya, yang sudah spesifik ke bidang ilmu yang dia kembangkan, dan itu ada kebanggaannya. Kalau dia meninggal diganti orang lain, atau kalau misalnya dia pindah harus ada orang yang menggantikan pada bidang ilmu yang menjadi semacam backbone-nya perguruan tinggi tadi. Oke, nah dengan cara ini terakhir respon saya dari para penanggap, memang kita secara makro, meso, dan mikro ini kita akan masuk pada pertanyaan tadi yang Bu Ut katakan ya, tanyakan tadi mengenai bisa tapi ada banyak problem tadi juga Pak Misnal katakan ya, banyak masalah. Nah, pertanyaan kuncinya ya ini, sekali lagi, kalau hambatan makro, meso, mikro itu tidak kita hadapi, itu kita terus UGM ya, apa ada nggak orang lain di luar UGM atau lembaga lain di luar UGM yang mikirkan ini? Kalau saya cenderung, mari kita coba cari solusi, kalau ini namanya masuk akal dan ada contohnya di luar negeri yang baik tadi ya, mengapa kita tidak move on ya, tidak teruskan. Dan tadi kita poin-poin yang baru sudah diidentifikasi ini kita coba cari solusinya dan aturan hukumnya. Dan saya yakin tahun depan pun kalau kita mau ya, ini bukan satu menurut saya yang tadi apakah bisa dijalankan, itu tahun depan pun kalau kita mau bisa. Karena kita bisa memetakan, misalnya sekarang de facto-nya saya ngelola manajemen rumah sakit ya, saya sudah punya banyak teman dari fakultas ekonomi yang membantu kita, teman dari fakultas teknik, tapi juga ada yang, ya ini yang menarik Bu, ada yang sudah pertama kali ikut kita, dapat nama dari MMR UGM, tapi begitu sudah riset sendiri, proyek sendiri, kita nggak diajak lagi jadi kedokteran, jadi ditinggal, padahal sudah banyak keluhan, ini kok ada rencana rumah sakit kok nggak ada dokternya, cuman arsitek tok. Nah ini menurut saya salah besar, karena arsitektur rumah sakit tetap desainnya itu harus oleh dokter awalnya, yang paham mengenai aturan-aturan main safety dan sebagainya. Tapi ini ada satu tanda kutip ya, keegoisan atau mikirnya bahwa tanpa dokter pun bisa jadi arsitek rumah sakit. Saya katakan tidak, dan klien kita itu juga kadang-kadang ada yang hanya kagum pada estetikanya ya, tapi dalamnya nggak ada penanggung-jawaban. Kami baru mau bikin usulan regulasi pada Kemenkes, setiap ada arsitek rumah sakit itu harus ditopang oleh ahli medik di dalamnya. Tidak bisa arsitek rumah sakit bikin sendiri tanpa ada semacam anggota tim yang ahli medik ya. Ini contohnya ya. Oke, saya kira ini yang respons saya yang mungkin bisa kita diskusikan secara umum. Kita santai aja, kita masih punya waktu cukup panjang untuk diskusi. Satu-satu aja supaya mudah. Ini Pak Aziz kita ya, sebut lagi ya.